Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3, anak-anak yang rajin dan hebat. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, kuat, ceria, dan semangat. Anak-anak harus tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika, yaitu tentang satuan waktu. Alat ukur waktu, alat untuk mengukur lama waktu adalah jam, disebut jam ya. Nah, jenis-jenis jam, ada jam analog, ada jam digital. Yang ketiga disebut jam pasir. Selanjutnya yang keempat adalah stopwatch. Nah, ini gambar stopwatch. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah jam analog. Jam analog adalah jam yang menunjukkan atau menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu ya. Ini menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Ini jam berapa? Ini kita lihatnya pakai yang jarum pendeknya. Nah, jarum yang panjang ini menunjukkan menit. Nah, jam 7 lebih berapa menit? Misalnya seperti itu melihatnya dengan jarum pakai jarum panjang. Nah, nanti ada jarum yang halus. Nah, jarum halus ini akan selalu berputar. Itu menunjukkan detik pada jam. Ini tidak ada yang halus ya. Tapi pada jam anak-anak di rumah itu ada 3 jarum. Ada jarum pendek, jarum panjang, dan yang satunya adalah jarum yang lebih kecil, yang lebih halus. Ini akan selalu berputar untuk menunjukkan detik. Jenis jam yang kedua yaitu jam digital. Nah, jam digital ini adalah jam yang menggunakan angka-angka, langsung menunjuk angka. Pukul berapa ini langsung bisa kita lihat melalui angkanya itu. Ada ada beberapa angka. Ada 2 angka di sebelah kiri, ini dibatasi oleh titik 2. Ini yang sebelah kiri ini menunjukkan jam. Dan 2 angka di sebelah kanan ini menunjukkan menit. Nah, pada jam digital ini pukul berapa? Menunjukkan pukul berapa? Pukul 8 lebih 17 menit. Kalau dengan jam digital langsung kita bisa tahu pukul berapa. Yang jam ditunjukkan di situ tuh langsung kita bisa melihatnya. Jam pasir. Nah, jam pasir ini adalah perangkat pengatur waktu ya. Zaman dulu ini pakai jam pasir ya. Nih, jam pasir perangkat pengatur waktu yang terdiri atas 2 tabung, tabung atas sama tabung bawah. Nah, tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit di sini ada sempit ya. Salah satu tabung diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit ke tabung bawahnya. Jadi ini diisi pasir. Nah, ini akan mengalir ke bawah melalui tabung yang sempit ini. Alat ini dapat dibalik sehingga dapat digunakan lagi sebagai pengatur waktu. Misalnya, nanti sampai ini pasir ini habis, kamu harus sudah bisa mengerjakan latihan ini. Misalnya kalian mengerjakan latihan ini sampai waktu pasir ini habis. Nah, itu untuk mengatur waktu seperti itu ya, contohnya. Selanjutnya, stopwatch. Nah, ini stopwatch fungsinya hampir sama dengan jam pasir tadi ya, tapi ini lebih modern. Stopwatch ada 2, ada yang digital, ada yang analog. Ini yang analog, ini yang digital. Stopwatch alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Nah, stopwatch dirancang untuk memulai dengan menekan tombol di atas nih, di tombol. Tombolnya ini ditekan dan berhenti. Nanti ketika berhenti juga ditekan lagi. Sehingga suatu waktu detik ditampilkan sebagai waktu yang berlalu, sebagai waktu yang berlalu. Nah, ini yang analog ini pakai jarum, berarti muter ya. Nanti sampai ditekan berhenti. Oh, berapa detik dia dalam melakukan kegiatan. Nah, stopwatch juga dapat digunakan ketika kamu latihan olahraga, misalnya berlari. Nah, kamu mulai berlari, start, go.
Nah, lari kan, mulai lari sampai finish, nanti terus ditekan. Oh, berapa menit kalian berlari sampai finish? Berapa detik kalian, seberapa cepat kalian berlari, seberapa cepat kalian berlatih. Nah, itu contohnya lari ya. Ini memakai stopwatch. Biasa digunakan ketika waktu olahraga. Selanjutnya, satuan waktu. Satuan waktu dalam jam itu ada dalam jam ya, maksudnya dalam alat ukur waktu itu ada jam, menit, dan detik. Itu satuan waktunya, jam, menit, detik. Selanjutnya, bagaimana cara membaca jam analog? Coba perhatikan jam analog di samping ya. Berikut ya. Di sini ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Jarum pendek ini nilai setiap jarak angka itu 1 jam. Nah, misalnya dari 12 ke 1 ini 1 jam, 1 ke 2 1 jam, 2 ke 3 1 jam, 1 jam, 1 jam, sampai nanti kembali ke angka 12 ini jaraknya 1 jam. Ini menunjukkan jam. Oh, ini pukul 10, jam 10 gitu ya. Kemudian yang jarum panjang, ini yang jarum panjang, ini nilai setiap jarak angkanya adalah 5 menit. Dari angka 12 ke angka 1, ini jaraknya 5 menit. 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, 4 ke 5 5 menit, 5 ke 6 5 menit, 5 menit, 5 menit, sampai angka 12 ini jaraknya tiap angka itu 5 menit. Jadi 5 sampai ke sini nanti berapa? Nah, 5 sampai ini ya. Ada 60 menit. Kemudian jarum halus, ini yang halus, ini berputar. Nah, itu jaraknya tiap angka 5 detik. 12 ke 1 5 detik. 1 ke 2 5 detik. 2 ke 3 5 detik dan seterusnya sampai angka 12 ini. Jadi 5 detik ditambah 5 detik, 5 detik dan seterusnya. Nah, ini sampai angka 12 nanti kalau kita jumlahkan itu ada 60 detik. Ya. Selanjutnya mari kita berlatih membaca jam analog. Contoh berikut ya. Jam berikut menunjukkan pukul berapa? Tadi coba di sini jam analog itu kan ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan angka jam. Ya, jarum pendek ini menunjukkan angka berapa? Angka 5. Berarti pukul 5, jam 5. Kemudian jarum panjang itu menunjukkan menit. Berapa menit? Kok ini bisa 10 menit, Bu? Nah, ini tadi jarum panjang itu kan nilainya setiap angka, jarak setiap angka itu kan 5 menit. Jadi misalnya dari 12 ya, ngitungnya dari 12. 12 ke angka 1 itu 5 menit. Ditambah 1 ke 2, 5 menit. Berarti lebihnya adalah 10 menit. Jadi jam ini menunjukkan pukul 5 lebih 10 menit. Selanjutnya kita akan berlatih mengubah satuan waktu dari jam ke menit, kemudian menit ke jam, dan selanjutnya misalnya jam ke detik atau menit ke detik. Oke. Yang pertama, mengubah jam ke menit. Ya. Di sini 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 2 jam berapa menit? 2 jam itu 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Atau 2 kali 60 itu kan 60 ditambah 60. 2 kali angka 60. 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam berapa? Ya, kita tinggal mengalihkan 3 kali 60. Kita tinggal mengalihkan angka itu dengan 60 menit. 3 kali 60 menit itu 180 menit. Atau kita bisa menghitung dengan 3 kali 60 itu kan 60 ditambah 60 ditambah 60. 60-nya ada 3. Ya, 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Kalau 4 jam, ya 4 jam kali 60 menit berapa? 5 jam, 5 kali 60 menit berapa? Nah, itu caranya sama ya, dikalikan atau dijumlahkan.
mengubah jam ke menit. Tadi 1 jam 60 menit ya. Kalau 2 jam 120 menit, 3 jam 180 menit, 4 jam tadi kan kali 60 menit 240. 5 jam 5 kali 60 menit yaitu 300 menit. Ini nanti untuk kita gunakan untuk mengubah jam ke menit. Mengubah jam ke menit ya. 1 jam 45 menit. Berapa menit? Nah, kita mengetahui 1 jam itu 60 menit. Nah, 1 jam 45 menit itu berarti 1 jam ditambah 45 menit. Nah, 1 jam ini kita ubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi, 1 jam 45 menit adalah 105 menit. Kita balik mengubah menit ke jam. Kalau tadi jam ke menit, sekarang menit ke jam. Berapa 90 menit? 90 menit berapa jam? Nah, 1 jam itu 60 menit ya. Kita pakai kata kunci ini, 1 jam 60 menit. Nah, 90 menit dikurangi 60 menit. Nah, sisanya 30 menit. 60 menit tadi kan 1 jam ya. Berarti sisanya 30 menit. Jadi 90 menit itu 1 jam lebih 30 menit. Bisa dipahami? Ya, kita kurangi dulu 90 menitnya itu kurangi 60 menit. 60 menit kan 1 jam. Nah, sisanya berapa? Dikurangi tadi, sisanya 30 menit. Berarti 1 jam sisa atau lebih 30 menit. Ya, ini mengubah menit ke jam. Tadi kan kalau mudah ya, kalau dikurangi 60 menit itu mudah. Nah, kalau nanti sampai ratusan dan sebagainya, ya itu kan yang 1 jam. Nah, kalau 180, 120. Nah, ini dari kata kunci 1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit, 3 jam 180 menit, 4 jam 240 menit, 5 jam 300 menit. Nah, kita balik. Berarti kalau 60 menit berarti sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 3 jam. 180 sama dengan 3 jam. 240 menit sama dengan 4 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. Yuk kita berlatih mengubah menit ke jam. Di sini ada contoh 160 menit berapa jam lebih berapa menit. Nah, dari kata kunci ini kita lihat 160 yang mendekati 160 itu berapa? Oh, 120 menit. 120 menit itu 2 jam. Kita hitung dengan mengurangkan 120 ya. 160 menit dikurangi 120. 160 menit dikurangi 120 menit, sisanya 40 menit. Tadi 120 menit ini 2 jam, sisanya 40 menit. Jadi 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit ya. Berarti ulangi 160 menit ini dikurangi 120 menit. 120 menit adalah 2 jam. Sisanya berapa? 40. Berarti 2 jam, sisa 40 menit. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya mengubah jam ke menit. Jika ada 1 jam 20 menit itu berapa menit? 1 jam 60 menit. 1 jam ditambah 20 menit. 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Selanjutnya mengubah menit ke detik. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, tadi dalam 1 menit itu kan kalau 1 putaran itu adalah 1 menit. 1 menit, 1 putaran jam itu 1 menit. Ya, tadi setiap dari 12 sampai ke angka 12 itu artinya 1 menit. 12 ke 1, 5 detik. 5 detik ditambah terus sampai kembali ke angka 12 kan berarti 5 tambah 5 tambah 5 terus berarti ada 60 detik ya. 1 menit itu 1 putaran ya, dari 12 sampai ke 12 itu ada 60 detik. Berarti 2 menit berapa?
2 dikali 60. 2 kali 60 itu sama dengan 120 detik. Ya, atau 60 tambah 60 sama dengan 120 detik. 3 menit. 3 menit berapa? 3 kali 60 detik. Jadi 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 detik. Selanjutnya, mengubah jam ke detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam berapa detik? Dari jam ke detik berapa? 1 jam tadi kan ke menit dulu. 1 kali 60 menit. Kemudian menit ke detik dikali 60. Jadi 1 kali 60 kali 60 sama dengan 3.600. Jadi 1 jam sama dengan 360 detik. Nah, kalau 2 jam berapa detik? Berarti 2 jamnya dikalikan 3.600 detik sama dengan 7.200 detik. 2 kali 360 sama artinya dengan 3.600 ditambah 3.600 sama dengan 7.200 detik. Itu ya, ini kata kunci ini harus selalu diingat. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Nanti biar anak-anak lebih mudah untuk mengubah dari jam ke menit, dari menit ke detik, dari jam ke detik, atau sebaliknya. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini. Silakan anak-anak baca-baca bukunya, banyak berlatih supaya anak-anak semakin pandai, semakin mahir dalam menghitung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat.